Seperti biasa di pagi hari yang cerah ini, Adinda masih rutin dengan kegiatan kesehariannya. Kedua anak kembarnya pun telah usai mandi, bahkan tubuh kedua bocah gembul itu pun telah segar dan sangat wangi sehingga membuat orang yang ada di sekitarnya ingin mendekati dan mencium mereka. "Aduh anak Dedi ini sudah sangat wangi ya, emuah. Seru Al dengan menciumi pipi gembul kedua putranya. Didi uke Dedi sudah. Tolak Damian karena kedua pipi gembulnya terus diciumi oleh sang Dedi sehingga membuat bocah mungil itu merasa geli. Iya boy, kamu ini selalu saja begitu kalau Dedi menciummu boy. Seru Al pada Damian, sedangkan Agatha ia tetap tenang dan tersenyum meski sang Dedi sering duselkan wajah Dedinya di pipi gembulnya itu. Pagi anak Momi, sarapan dulu yuk nak. Agatha sama Damian berhenti dulu ya mainnya. Nanti kalau sarapannya sudah selesai dilanjutkan lagi mainnya ya. Seru Adinda pada kedua anaknya. Hummi, sahut Agatha dan Damian dengan mengangguk. Sayang mau aku bantu? Tawar Al pada sang istri. Tidak perlu mas Al perhatikan anak saja. Sahutnya lembut. Ayo anak Momi siap, giliran Agatha dulu ya nak yang Momi suapi. Bismillahirrahmanirrahim. Agatha buka mulutnya nak Alhamdulillah anak pintar. Satu suapan pun telah masuk ke mulut mungil Agatha. Ayo sekarang giliran Damian nak, Bismillahirrahmanirrahim buka mulutnya nak Alhamdulillah pintarnya anak Momi. Seru Adinda setelah satu suapan itu telah berhasil masuk ke mulut mungil Damian. Dengan penuh ketelatenan Adinda menyuapi kedua anaknya. Baik Agatha maupun Damian nampak begitu lahap memakan sarapannya, hingga separuh dari sarapan kedua bocah gembul itu hampir tandas. Tiba terdengar DRTT. Terdengar adanya suara getaran handphone milik Adinda yang ada di atas nakas. Mas gantikan Adinda menyuapi anak ya, Adinda mau mengangkat handphone dulu. Seru pada sang suami. Tidak perlu sayang, biar mas yang mengambilnya. Ujar Al dan ia pun langsung beranjak dari posisinya untuk mengambil handphone milik istrinya. Siapa yang menelpon mas? Tanya Adinda setelah suaminya berhasil meraih handphonenya. Ini sayang Vita yang menelpon. Sahut Al dan menyodorkan handphone itu pada sang istri. Gantian Dedi yang menyuapi kalian ya nak. Alih Al setelah sang istri menerima handphonenya. Iya Vita ada apa? Tanya Adinda. Adinda aku punya kabar bahagia untukmu. Sahut Vita dari balik handphone yang terdengar sangat antusias. Kabar bahagia apa Vita? Cepat katakan jangan membuatku penasaran. Sahut Adinda yang tak sabar. Adinda aku hamil. Sahut Vita dengan begitu riangnya. Apa? Kamu hamil? Alhamdulillah, Vita aku ikut bahagia, alhamdulillah. Sahut Adinda dengan begitu girangnya. Sontak saja Al dan juga si kembar Agatha dan Damian langsung menoleh ke arahnya. Vita aku sangat bahagia, akhirnya sebentar lagi aku akan menjadi onti senangnya aku. Seru Adinda dengan masih rasa bahagianya. Iya dan tidak lama lagi Agatha dan Damian akan punya adik. Sahut Vita. Iya betul pasti anakku akan sangat senang. Sahut Adinda. Ya sudah Adinda aku tidak mau berlama. Aku mau tutup teleponnya dulu ya. Oh ya kalau kamu mau menemuiku datang saja ke rumah ayah, aku menginap di sini sekarang. Ujar Vita. Iya, sahut Adinda. Tut. Panggilan pun telah berakhir. Sayang, apa tadi Vita hamil? Tanya Al. Iya mas Vita hamil, aku sangat bahagia mendengarnya. Seru Adinda sumringah lalu ia pun kembali duduk bersama suami dan juga kedua putranya. Agatha, Damian, sebentar lagi kalian akan punya adik nak, onti Vita sedang hamil sayang. Seru Adinda dengan membagikan kebahagiaan itu pada kedua putranya. Dek. Seru Damian ikut bahagia, bahkan bocah gembul itu bertepuk tangan. Antau Dek Mi, Agatha mau adik Momi. Respon Agatha yang juga ikut bahagia. Iya sayang, yang sabar ya, adiknya Agatha sama Damian masih belum lahir, nanti kalau adiknya sudah lahir boleh diajak main deh. Sahut Adinda untuk memberikan pengertian pada kedua putranya.
Sayang, Vita baru hamil sekarang kan? Tanya Al tiba-tiba, entah apa maksud Al. Iya Mas, Vita sudah hamil, memangnya kenapa kalau Vita hamil sekarang Mas? Tanya Adinda balik yang merasa bingung dengan pertanyaan suaminya. Itu artinya Andrew kalah denganku sayang. Sahut Al dengan senyuman bangganya. Adinda mengernyit bingung. Apa maksud suaminya jika Andrew kalah? Memangnya Andrew dan suaminya membuat pertandingan? Mas, Adinda tidak mengerti maksud Mas, memangnya Mas Al dan Andrew membuat pertandingan? Dan Mas memenangkannya begitu? Tanya Adinda. Iyalah sayang, Andrew kalah denganku, bahkan sangat kalah jauh denganku, buktinya setelah beberapa bulan menikah dia baru bisa membuat istrinya hamil. Tapi aku sekali tusuk saja sudah mampu membuatmu hamil, bahkan dapat hasil 2 lagi, hebat sekali kan aku sayang. Ujar Al tanpa ada filter sedikit pun pada kalimatnya. Adinda membelalakkan kedua bola matanya tak percaya. Adinda melongo dibuatnya. Bagaimana bisa suaminya bicara seperti itu? Apalagi di dekatnya saat ini sedang ada kedua putranya. Pelak. Pelak. Al sakit sayang. Pekik Al setelah istrinya berhasil memukul lengan kekarnya itu. Mas, ini kalau bicara tidak bisa dijaga ya. Astagfirullah Mas, bisanya Mas bicara seperti itu, bahkan di depan anak-anak. Sahut Adinda yang merasa kesal. Kan benar sayang, kenapa kalimat Mas harus difilter? Sudahlah sayang, lagi pula Aganta dan Damian kan tidak mengerti juga maksud kalimatku tadi. Tenanglah sayangku. Sahut Al dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Maas, kenapa Mas Al jadi mesum seperti ini sih, tidak seperti Mas Al yang dulu? Rengek Adinda yang tak suka dengan sikap suaminya. Ya karena kamulah yang membuatku mesum seperti ini sayang, hihihi. Sahut Al cekikikan. Tidak tahulah Mas Al menyebalkan. Sahut Adinda lesu dan ia pun memulai kembali untuk melanjutkan menyuapi sarapan untuk kedua putranya. Meski menyebalkan tapi kamu sukakan sayang? Sahut Al dengan senyuman nakalnya, dan Adinda pun tak mau menggubris lagi kalimat suaminya itu. Ayo anak Momi dilanjutkan lagi sarapannya ya nak, sudah mau habis ini. Sahutnya, dan Adinda pun mulai menyuapi kedua putranya kembali. Hari sudah menjelang sore. Tidak banyak hal yang dilakukan oleh Cynthia di tempat pengasingannya. Saat ini dirinya masih ditemani oleh sang ibu dengan tetap berdiam diri di dalam rumah saja. Di kamar. Vita nak, besok siang ibu sudah harus kembali pulang, kamu harus sendirian di sini nak. Seru Bu Nadia lirih dengan kedua manik matanya yang mulai berkaca-kaca. Ibu jangan khawatir, Cynthia di sini baik saja. Mereka memang terlihat sangar tetapi para penjaga itu tidak ada jahat kobu dengan Cynthia. Sahut Cynthia dengan mengelus punggung tangan ibunya. Tapi tetap saja nak, ibu tetap sangat khawatir. Seru Bu Nadia lagi. Tenanglah Bu, aku di sini aman, tapi sebelum ibu kembali pulang besok aku mau meminta sesuatu pada ibu. Seru Cynthia dan kali ini mimiknya sudah nampak serius. Sesuatu apa nak, memangnya kamu mau apa dari ibu? Tanya Bu Nadia yang sudah terlihat agak cemas. Bu Cynthia boleh ya pinjam handphone ibu kan sudah bagus bukan handphone jadul lagi. Pinta Cynthia pada akhirnya. Ya Allah nak, kamu ini membuat ibu khawatir saja, ibu kira kamu ingin meminta apa, ya sudah kalau hanya handphone yang kamu mau baiklah ibu akan memberikannya. Sahut Bu Nadia. Aduh Bu, terima kasih Bu. Sahut Cynthia dengan tersenyum sumringah. Tapi ingat kamu jangan berbuat jahat lagi. Ujar Bu Nadia memperingati. Iya ibu tenang saja, Cynthia tidak akan berbuat jahat lagi kok. Cynthia ingin segera bebas dari tempat ini Bu. Sahutnya. Ya sudah bagus, ini handphonenya ambillah, pergunakan handphone ini dengan baik. Imbu Bu Nadia. Iya Bu pasti, terima kasih Bu. Seru Cynthia dengan memeluk sang ibu. Aku harus tahu pergerakan para bodyguard itu, sepertinya ada mata yang menyamar di tempat ini. Batin Cynthia. Malam hari yang mulai nampak sunyi rupanya tak membuat seorang Andrew ikut larut menuju mimpi. Entah apa yang dilakukannya malam seperti ini, sedangkan Vita sang istri sudah semenjak awal terlelap. Bagus, ternyata Eric sudah berhasil memperbaiki rekaman CCTV Tuan Al. Good job, Eric, tidak salah aku punya teman cerdik sepertimu. Gumam Andrew setelah dirinya berhasil membuka email yang ternyata hasil rekaman di rumah Tuan Al-nya.
Andrew mulai memperhatikan dan meneliti satu persatu tayangan dari rekaman itu hingga di mana rekaman itu menunjukkan pada waktu di malam hari di mana di rumah Tuan Al-nya sedang mati lampu. Astaga, kenapa bisa sampai mati lampu seperti ini di rumah Tuan Al? Memangnya apa saja yang dikerjakan para pengawal di sana? Sudah rekaman CCTV rusak mati lampu pula, benar tidak becus mereka. Gumam Andrew yang merasa kesal dengan ketidakbecusan orang kepercayaan Tuan Al-nya. Andrew masih terus menatap tayangan dari rekaman itu hingga tibalah indera penglihatannya pada sesosok Adinda yang berjalan menuju ruang dapur hingga sekitar 2 menit kemudian datanglah sesosok Tuan Al-nya. Dalam rekaman itu Al terus melangkah melewati anak tangga dengan terburu-buru namun beberapa saat setelah itu tiba saja langkahnya menjadi terhenti. Al memegangi kepalanya yang sepertinya terasa sangat pusing. Astaga, apa yang terjadi pada Tuan Al? Seharusnya pada saat Tuan Al pergi ke pesta itu aku ikut mendampinginya. Pasti Tuan Al pusing seperti itu karena ulah Viko, dasar brengsek asteriska itu si Viko. Gumam Andrew, bahkan ia semakin geram dengan apa yang terjadi. Al mencoba melanjutkan langkahnya dengan tertatih hingga pada saat Al sudah hampir berada di dekat pintu kamar, mendadak langkahnya kembali terhenti. Bahkan Al sampai mendes asteris H dengan begitu kuatnya hingga des asteris Han itu terdengar cukup nyaring di mikrofon Andrew. Astaga Tuan Al! Seru Andrew bahkan dengan menggelengkan kepalanya. Hingga tak lama dari itu Adinda datang dari lantai bawah dan menaiki anak tangga dengan terburu-buru. Astaga Nyonya mendekati Tuan Al. Itu sama saja dengan Nyonya menyerahkan diri pada predator yang sedang kelaparan. Andrew nampak sangat gusar. Dalam rekaman itu Adinda mencoba mendekati dan menolong Al namun Al menolaknya dengan sangat keras bahkan Al memundurkan tubuhnya agar Adinda tak dapat menyentuhnya. Sayangnya Adinda tak memperdulikan penolakan Al, ia tetap ingin menolong Al bahkan dengan berani menyentuh lengan Al dan mencoba memapahnya. Astaga Nyonya, Anda melakukan kesalahan besar Nyonya. Gusar Andrew. Dan benar saja, Al langsung menarik paksa tubuh mungil Adinda ke dalam kamarnya hingga brak. Al menutup pintu itu dengan sangat keras. Andrew yang menyaksikan adegan dalam bagian rekaman itu pun langsung membekap mulutnya. Astagfirullah, Tuan Al. Nyonya. Ya Allah kasihan sekali Anda Nyonya. Seru Andrew yang begitu sangat shock dengan apa yang dilihatnya. Tuan, Anda benar melakukannya Tuan. Lirihnya pada akhirnya. Dan dari lanjutan rekaman CCTV itu, nampak Cynthia melangkah tergesa-gesa hingga langkahnya terhenti tepat di depan pintu kamar Al. Dalam rekaman itu menunjukkan jika Cynthia begitu shock hingga membekap mulutnya setelah mendengar suara dari dalam kamar, tapi sayangnya bukannya berusaha menolong Adinda dari dalam kamar, Cynthia malah pergi bahkan lari begitu saja menuju kamarnya. Astaga, ya Tuhan, jadi Cynthia tahu semuanya tetapi dia malah pergi dan tidak menolong Nyonya, dasar wanita tidak tahu diuntung. Kalau saja dia menggedor pintunya, pasti kejadian buruk itu gagal terjadi, memang dasar kamu wanita brengsek asteriska Cynthia. Gumam Andrew yang begitu sangat marah dengan kesengajaan Cynthia. Dan Tuan Al, Anda memang benar sangat bodoh Tuan, Anda menodai Nyonya tetapi Anda malah menikahi wanita brengsek asteriska itu. Andrew semakin tak habis pikir dengan kebodohan tuannya. Tapi tunggu dulu, kenapa Nyonya Adinda tidak mengatakan yang sebenarnya jika dialah yang dinodai oleh Tuan Al dan bukan Cynthia? Gumamnya bertanya. Andrew kembali menonton rekaman CCTV itu, hatinya begitu sangat penasaran akan apa yang sudah terjadi. Andrew memperhatikannya dengan tanpa melewatkannya sedikit pun, hingga Dek terkejut. Berbagai macam bukti dari hasil rekaman itu telah membuktikan semuanya jika Nyonya Adindanya benar sudah sangat dizolimi. Betapa sangat sedih dan marahnya Andrew setelah mengetahui isi dari keseluruhan rekaman itu. Tubuhnya benar menjadi lemas setelah menyaksikan semuanya. Ia benar tak sanggup melihat penderitaan Nyonya Adindanya, bahkan ancaman demi ancaman pun selalu Nyonya itu dapatkan. Ya Allah Nyonya, jadi ini alasan kenapa Nyonya tidak memberitahukan kebenaran yang sebenarnya pada Tuan Al. Karena ancaman dari wanita busuk itu, kasihan sekali Anda Nyonya. Lirih Andrew yang sudah tak mampu melihat ketidakadilan yang didapatkan oleh Nyonya Adindanya. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ternyata tanpa disadari,
Andrew telah menggunakan waktu malam istirahatnya yang tanpa sengaja hanya untuk menyaksikan ketidakadilan yang didapat oleh Nyonya Adindanya. Aku harus menyimpan bukti rekaman CCTV ini, pada saat waktu yang tepat aku akan menyerahkannya pada Tuan Al, agar Tuan Al tahu dan menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Gumam Andrew kesal, dan ia pun segera merapikan dan menyimpan bukti rekaman itu. Dua orang wanita beda generasi itu telah memasuki kediaman rumah Pak Budi. Tak lupa dua bocah kembar yang nampak gembira riang itu terdengar sedang bersahut. Sahutan ikut meramaikan manggil orang yang disayanginya. Assalamualaikum, Ayah, Vita, kami datang. Seru Adinda manggil. Atek-atek Tita Tatang, kakek-kakek, kita datang. Seru Damian antusias manggil kakeknya. Uti-uti, utina antananana. Onti-onti, ontinya Aganta di mana ya? Panggil Aganta yang menanyakan keberadaan onti Vitanya. Mama duduk dulu ya, Adinda mau ke kamar ayah, mungkin ayah sedang istirahat di kamar. Seru Adinda pada sang mama mertua. Iya. Sahut Devina. Anak Momi di sini dulu ya dengan Oma, Momi mau mencari kakek sama onti kalian dulu ya nak. Pinta Adinda pada kedua putranya. Otemi. Sahut mereka kompak. Adinda sudah mulai hendak ingin menemui ayah, namun terhenti karena sang ayah dan juga Vita sudah datang menghampiri. Assalamualaikum ayah. Seru Adinda dan ia pun langsung mencium punggung tangan ayahnya. Waalaikumsalam nak. Sahut Pak Budi, dan dibalas pelukan oleh Adinda. Selamat pagi Pak Budi, bagaimana kabar Anda? Sapa Devina dengan menjabat tangan Pak Budi. Selamat pagi Bu, alhamdulillah ya seperti inilah kabar saya Bu. Sahut Pak Budi ramah. Vita, aku membawa buahan dan juga kue brownies coklat kesukaanmu. Seru Adinda setelah selesai memeluk saudara angkatnya itu. Aduh Adinda terima kasih ya, tahu saja kamu yang aku suka. Sahut Vita dengan senyuman kecilnya. Iya dong, apa sih yang aku tidak tahu tentang kamu? Sahut Adinda. Iya, pokoknya kamu deh yang paling tahu segalanya. Sahut Vita. Uti, nuk, onti, duduk. Ajak Aganta tiba dengan meraih tangan Vita. Keponakan onti, sini sama onti. Sahut Vita dan mereka pun duduk bersama di ruang tamu yang cukup mewah itu. Jika Aganta begitu tak sabar ingin bersama onti Vitanya, beda halnya dengan Damian. Bocah gembul yang satu itu lebih memilih duduk di pangkuan sang kakek karena rasa rindunya. Aganta sudah cium tangan kakek? Tanya Vita pada sang keponakan. Utah, sudah. Sahut Aganta. Sudah nak tadi nak, bahkan Aganta memeluk ayah tadi. Sahut Pak Budi menimpali. Sepertinya Aganta lebih merindukanmu Vita daripada ayah. Ujar Adinda dengan senyumannya. Oh ya. Aduh sayangnya onti juga merindukanmu sayang. Seru Vita dengan memeluk tubuh mungil Aganta. Damian nak, kamu anteng sekali di pangkuan kakek nak. Tanya Adinda pada sang putra. Mian tanen atekmi, Damian kangen kakek Momi. Sahutnya. Hihihihi. Pak Budi tertawa kecil melihat sahutan cucunya. Kalau Aganta bagaimana nak, Aganta rindu kakek juga kan sayang sama seperti Damian yang rindu kakek? Tanya Adinda. Hukum. Sahut Aganta dengan menganggukkan kepalanya. Adinda, Aganta putramu ini kalau rindu dengan ayah selalu bergerak lebih cepat dari kamu nak. Sahut Pak Budi menimpali. Bergerak lebih cepat. Bergerak lebih cepat bagaimana ayah? Tanya Adinda yang merasa bingung. Begitupun dengan Devina dan juga Vita yang merasa bingung. Nak, Aganta itu kalau sudah rindu dengan kakeknya pasti dia langsung video call. Sahut Pak Budi apa adanya. Apa? Video call? Yang benar saja Pak Budi. Adinda nak, memangnya kamu sudah mengajari cara melakukan panggilan video pada Aganta nak? Ujar Devina. Tidak ma, Adinda tidak pernah mengajari Aganta seperti itu. Sahut Adinda. Wah ternyata keponakan onti ini sangat pintar ya. Puji Vita dengan mengelus kepala Aganta. Mian duda pital, Damian juga pintar. Seloroh Damian.
Entah mengapa nampaknya bocah gembul itu seperti juga ingin mendapat pujian. Hahaha. Sontak saja semua orang yang ada di ruangan itu tertawa. Nampaknya Sang Damian tak ingin jika hanya sang kakaklah yang mendapat pujian, namun dirinya juga ingin mendapat pujian. Iya Damian juga pintar konak, sama seperti Agatha. Ujar Adinda yang berusaha membuang rasa kecemburuan di antara kedua putranya. Ia pintar menjahili Dedi dan opanya. Timpal Devina. Hahaha. Sontak saja semua orang di ruangan itu kembali tertawa.